Presiden Prabowo tinggalkan Brazil, lanjutkan kunjungan ke London dan Dubai. Bawaslu tegaskan video Prabowo kampanyekan Lutfi Yassin tak langgar aturan. Komentar mantan pemain timnas Indonesia usai laga Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa 19 November 2024. Setelah dari Brazil, Presiden akan melanjutkan kunjungan ke London dan Dubai sebelum kembali ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Rio de Janeiro, Brazil pada Selasa 19 November 2024 waktu setempat dengan didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan tersebut, beberapa pejabat Brazil turut melepas keberangkatan Prabowo di base area de Gaelon, di antaranya Duta Besar RI untuk Brazil Edi Yusuf, serta Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kolonel Infanteri Rizal Aswam Amanda. Prabowo juga berbagi kesan tentang pengalamannya mengikuti KTT G20 dan bertemu dengan sejumlah pemimpin negara anggota G20 di Rio de Janeiro dengan menyoroti kemajuan kerjasama dengan Prancis. Setelah meninggalkan Brazil, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke London, Inggris, dan setelah itu ke Dubai untuk kunjungan kenegaraan, sebelum akhirnya kembali ke Indonesia. Dukungan luar negeri ini berlangsung selama 2 pekan dengan berbagai hasil kerjasama yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka pimpin apel siaga masa tenang, pemungutan dan perhitungan suara pemilihan tahun 2024 bersama Bawaslu di Monas, Jakarta Pusat, Rabu 20 November 2024. Gibran berpesan agar segera menyelesaikan potensi konflik sekecil apapun guna mencegah tragedi serupa seperti di Sampang, Jawa Timur. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran saat menghadiri apel siaga pelaksanaan Pilkada Damai Bawaslu RI di lapangan Silang Monas, Rabu 20 November 2024. Ia hadir sebagai pembina apel siaga di hadapan anggota Bawaslu dari seluruh Indonesia. Wakil Presiden Gibran mengingatkan agar kasus Sampang tak terjadi lagi di tempat lain. Ia berpesan, bila ada potensi konflik sekecil apapun segera diselesaikan. Pilkada terbesar yang pernah kita selenggarakan. Oleh sebab itu, kita harus mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak ini agar prosesnya berjalan baik dan lancar, sehingga masyarakat dapat memberikan hak suaranya dengan aman, nyaman, luber, dan jurdil. Jika ada potensi konflik, walau sekecil apapun, segera selesaikan. Jangan sampai membesar dan jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Sebelumnya, viral video seorang saksi paslon Pilbub Sampang tewas dalam aksi pembacokan sejumlah orang di Sampang, Jawa Timur. Kasus pengeroyokan diduga karena motif politik. Tim Liputan Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024 Johanis Tanak menilai penangkapan ex-caleg PDIP Harun Masiku bukan perkara mudah. Menurutnya KPK sudah menetapkan Harun Masiku masuk daftar pencarian orang atau DPO karena hilangnya Harun Masiku. Dan sampai saat ini proses perkara dan pencarian masih terus berlangsung. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2024 Johanis Tanak menilai penangkapan ex-caleg PDIP Harun Masiku bukan perkara mudah. Menurutnya KPK sudah berusaha menetapkan Harun Masiku sebagai daftar pencarian orang atau DPO, akan tetapi upaya tersebut belum berhasil. Tanak mengatakan siapapun boleh menangkap Harun Masiku, khususnya aparat penegak hukum. Dirinya juga menegaskan penetapan status DPO bukan berarti menghentikan proses pencarian terhadap Harun.
Lebih lanjut, ia mengatakan kendala terbesar yang dialami KPK adalah hilangnya Harun Masiku. Dirinya membantah ada kekuasaan KPK yang menekankan KPK sehingga tak bisa melakukan penangkapan. Jadi begini, menangkap orang ini kan bukan hal yang mudah. Yang jelas secara hukum itu ditetapkan dulu sebagai DPO. Lembaga kita itu akan salah kalau kita tidak menetapkan dia DPO. Daftar pencarian orang. Siapapun boleh dong. Yuk lihat dia, Pak Polisi ini Harun Masiku yang dicari-cari oleh KPK. Polisi akan menyerahkan kepada KPK. Iya kan? Jadi siapa saja di negeri ini, masyarakat di negeri atau di negara lain kalau mengetahui dia bisa saja menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk menyerahkan kepada polisi atau kejaksaan atau lurah atau RT ini bilang Harun Masiku ya. Atau menginformasikan. Nah, itulah perlunya DPO begitu. Jadi tidak berarti kalau DPO sudah DPO tidak berarti proses perkaranya tidak ditangani, tetap akan ditangani. Kendala besarnya apa sih Pak Tanah? Kendala besar belum ketemu. Komisi 2 DPR RI telah melakukan RDP bersama Wamendagri dan pejabat kepala daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dengan agenda membahas netralitas pejabat daerah selama Pilkada 2024. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Berita Nasional TV, Natasha Alko. Baik pemirsa Berita Nasional TV, Komisi 2 DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang tadi dalam rapatnya dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri yaitu Bima Arya dan juga bersama dengan Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Rapat ini tadi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI yaitu Bahtra Bahong, di mana di dalam RDP ini Pak Bahtra mengingatkan kepada seluruh kepala daerah baik provinsi, kabupaten hingga kota untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada serentak 2024 yang sebentar lagi akan berlangsung. Terlebih sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan penegasan tentang kewajiban pejabat negara, pejabat ASN hingga lurah untuk tetap menjaga netralitasnya. Dan dalam putusan MK akan memberikan sanksi hukuman pidana hingga denda bagi para pejabat yang melanggar aturan. Dan selain itu, agenda ini juga akan membahas penetapan dan persiapan Pilkada serentak 2024. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni merespons rencana salah satu calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Johanis Tanak, di mana Johanis ingin menghapus kegiatan operasi tangkap tangan dalam proses penindakan. Sahroni mengatakan penghapusan OTT merupakan rencana dari skenario yang Tanak lakukan jika terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029. Sahroni juga mengomentari OTT yang kerap dilakukan penyidik KPK demi publikasi semata. Sebelumnya, Tanak menyampaikan bahwa OTT tidak tepat dan tidak relevan untuk dilakukan dalam menangani kasus pidana korupsi. Nah, itu upaya penyampaian para calon. Tapi dengan metode yang disampaikan mungkin sorak-sorak OTT ditiadakan. Tapi menurut saya itu bagian dari skenarionya dia pada saat mungkin menjadi pimpinan KPK. Dan OTT itu kan jangan dibuat. Itu kan OTT seolah-olah jadi kayak mainan untuk mempublikasikan ke ruang publik. Nah, kita berharap OTT itu sebenarnya adalah OTT, bukan daripada buatan dari perangkat, misalnya nangkep seseorang, duitnya nggak ada, tapi dengan penyelidikan duitnya di sana misalnya. Nah, itu dianggap OTT, kan padahal enggak gitu. Nah, OTT adalah perangkat yang memang ada di penangkapan pada saat yang di hari itu misalnya. Jangan nanti uangnya di mana, orangnya di mana gitu. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan persiapan pilkada di daerah terdampak letusan Gunung Lewotobi laki-laki di NTT. Bima Arya mengatakan warga terdampak letusan tetap bisa memilih di Pilkada Serentak 2024. Bima Arya mengatakan tidak ada penundaan waktu pencoblosan dalam pilkada di daerah terdampak bencana. Bima menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, dan semua yang terlibat di daerah Flores. Bima mengaku telah menentukan langkah-langkah antisipasi agar semua warga tetap bisa memilih. Dirinya juga telah menyiapkan 20 TPS di area terdampak, sehingga pilkada tetap berjalan dengan lancar. Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu, KPU, teman-teman Forkopimda di NTT semuanya, di Flores Timur. Kita sudah lakukan langkah-langkah antisipasi agar semuanya bisa tetap memilih. Jadi Dukcapil akan mencetak surat keterangan identitas untuk supaya mendapatkan hak ya untuk memilih. Kemudian ada sekitar 29 TPS ya yang akan nanti disiapkan begitu karena terdampak ya. Jadi secara keseluruhan semua berjalan dengan lancar persiapan-persiapan itu. Bawaslu menyatakan video Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang berisi kampanye kepada calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tadsyasin tidak melanggar aturan. Pasalnya Prabowo dapat berkampanye asal mengikuti sejumlah aturan. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan unggahan akun Instagram @ahmadlutfiofficial tidak memiliki muatan kampanye. Bagja mengatakan video tersebut diunggah pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial. Bagja mengatakan ajakan Presiden Prabowo Subianto dalam unggahan video tersebut tidak melanggar Perpu. Ia katakan sesuai putusan MK dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Bawaslu menyimpulkan, 1. Video diunggah oleh akun Instagram @ahmadlutfiofficial memiliki kemuatan kampanye pemilihan. 2. Pengunggahan video dilakukan 9 November atau pada masa rentang jadwal kampanye pemilihan melalui media sosial, yaitu 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024, sehingga berdasarkan waktu tidak melanggar ketentuan peraturan undang-undang. Secara hukum, 3. Secara hukum, Presiden dapat ikut dalam kampanye pemilihan berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan Umum, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PU 22/2024 dan PP 32 tahun 2018. Namun ketentuan mengenai cuti kampanye yang menjadi syarat untuk ikut serta dalam kampanye tidak berlaku karena pembuatan video dilakukan pada hari Minggu 3 November 2024 atau pada hari libur. Sehingga tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, baik itu pelanggaran administrasi pemilihan maupun tindak pidana pemilihan. Ribuan orang yang tergabung dalam Relawan Pandawa 5 Rabu siang mendeklarasikan diri mendukung pasangan calon Ridwan Kamil Suswono atau Ridho dalam pertarungan memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jakarta. Demi memenangkan pasangan Ridho, relawan binaan Luhut Binsar Panjaitan itu menginstruksikan seluruh relawannya untuk menggalang kekuatan di masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Timur. Satu pekan jelang hari pemungutan suara dukungan terhadap paslon Gubernur DKI nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono Ridho masih terus mengalir. Kali ini sikap dukungan datang dari ribuan pemuda yang tergabung dalam Relawan Pandawa 5 yang merupakan relawan pemenangan Prabowo saat Pilpres kemarin. Berlokasi di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu siang, deklarasi dukungan relawan binaan Luhut Binsar Panjaitan itu dibacakan Sekjen Pandawa 5, Muhammad Riano Panjaitan, dengan dihadiri langsung Ridwan Kamil. Riano sendiri mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak dalam menentukan dukungan pilkada. Dirinya juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memenangkan pasangan Ridho di DKI Jakarta, terutama di wilayah Jakarta Timur. Ya, kita sudah menginstruksikan kepada seluruh relawan kita di Pandawa 5, terutama kita memfokuskan juga di Jakarta Timur untuk memenangkan Bang Ridho atau Ridho, pasangan Ridho menjadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta. Iya, alhamdulillah sesuai arahan Pak Luhut Binsar Panjaitan selaku Ketua Dewan Pembina Pandawa 5 untuk menyelenggarakan deklarasi ini sebagai simbol dukungan beliau. Kita tahu memang motor dari ekosistem politik Pak Luhut kan utamanya motornya, lokomotifnya adalah Pandawa 5 ya, yang memenangkan saat Prabowo Gibran di Februari kemarin.
Nah, dengan deklarasi ini jawabannya adalah sangat menguatkan, membahagiakan, menggembirakan untuk menyemangati kami terus berjuang sampai akhir waktu. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri nyaris 1 tahun menyandang status sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus itu belum juga dilimpahkan ke Kejaksaan. Menanggapi hal itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto buka suara pihaknya memastikan berkomitmen untuk menuntaskan kasus itu. Dirinya meminta publik untuk tenang. Sebelumnya di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Sapri Simanjuntak mengatakan penanganan kasus itu tak hanya dilakukan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya, tapi juga di Tipikor Barreskrim Polri. Progres penanganan kasus itu pun berjalan dengan baik. Pihaknya terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak kejaksaan agar kasus itu segera dilimpahkan, kemudian disidangkan. Dalam kasus Firly Bahuri ini, tim penyidik saat ini masih memenuhi petunjuk P19 dan hasil koordinasi dengan JPU pada kantor Kejati DKI Jakarta. Firly ditetapkan sebagai tersangka pemerasan dengan jeratan pasal 12E atau 12B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor. Firly juga pernah mengajukan gugatan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan karena menilai penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Namun, gugatan itu diputus tidak dapat diterima. Tim Liputan Berita Nasional TV. Barreskrim Polri berhasil membongkar pabrik narkoba di sebuah villa kawasan Jalan Cempaka Gading, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Puluhan kilo hasis berhasil diamankan bersama 4 tersangka lainnya. Tim Satgas Penanggulangan Narkotika Barreskrim Polri membongkar pabrik narkoba di sebuah villa kawasan Jalan Cempaka Gading, Ungasan, Kuta Selatan, Badung. Bangunan villa 2 lantai yang tampak layaknya villa pada umumnya menjadi target operasi penindakan. 4 orang pelaku berhasil diamankan. Adapun keempat tersangka merupakan warga negara Indonesia, yakni 1 MR peran peracik dan pengemas, dan yang keempat DA peran peracik dan pengemas. Upaya penggerebekan dilakukan setelah petugas lakukan pengejaran kepada kelompok ini di sejumlah lokasi. Upaya penggerebekan dilakukan setelah petugas lakukan pengejaran kepada kelompok ini di sejumlah lokasi dan berakhir di villa yang baru disewa para pelaku. Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada sampaikan upaya pengungkapan pabrik narkotika ini berawal dari pengembangan kasus narkotika di Yogyakarta, yakni pada bulan September 2024. Di Tipit Narkoba, Barreskrim Polri berhasil mengungkap tindak pidana narkotika jenis hasis dengan barang bukti sebanyak 25 kg. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Indonesia akhirnya menang melawan Arab Saudi dengan skor 2-0 dan saat ini Indonesia menduduki peringkat ketiga di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu kemudian bagaimana perjuangan timnas Indonesia dalam 2 pertandingan bersama Jepang dan Arab Saudi kemarin? Kita akan simak perbincangan produser Sports Berita Nasional TV bersama mantan pemain timnas Indonesia Osa Saha yang telah kami wawancara melalui via Zoom beberapa waktu lalu. Oke, selamat malam. Saat ini saya sedang bersama salah satu mantan pemain tim nasional dan juga mantan pemain dari Persija Jakarta. Kita tahu dia juga salah satu pemain naturalisasi, yaitu Osa Saha. Selamat malam, Osas. Selamat malam, Bro Ruslan. Ya. Bung Osas, kita lihat kemarin dua pertandingan timnas Indonesia menghadapi Jepang dan juga menghadapi Arab Saudi nih. Kita lihat bagaimana euforia supporter, euforia pertandingan itu sangat luar biasa nih. Bagaimana Bung Osas melihat sendiri nih? Bung Osas tentu punya penilaian sendiri nih terhadap tim nasional kita saat ini. Itu ya, saya sebagai Indonesia saya senang sekali bisa lihat timnas kita sekarang malah disaputin sama semua. Timnas Indonesia sekarang disaputin. Jadi mereka dengan Indonesia aja sekarang udah kayak dengan namanya Spanyol di Asia. Jadi
atmosfernya sangat luar biasa. Saya senang dan itu tentu suatu yang kita harus banggakan. Menurut saya sudah sangat-sangat oke. Lalu apa sih yang Bung Kosas lihat nih dari 2 pertandingan kemarin tuh? Apa tuh bedanya ketika melawan Jepang dan melawan Arab Saudi? Karena kita tahu ketika melawan Jepang kita harus menerima kekalahan 0-4, sementara ketika melawan Arab Saudi kita mampu membalikan dengan skor 2-0 nih, Kosas. Ya, ketika lawan Jepang yang saya lihat adalah ya kita bicarakan, kalau kita bicarakan tim Jepang kan mereka udah bersama, udah lama, sangat-sangat udah lama bersama-sama. Dan mungkin aku bisa bilang satu, Dewi Fortuna nggak di kita di saat kita lawan Jepang karena di awal pertandingan justru kita punya kecepatan untuk cetak gol dan bukan berarti main jelek ya, main bagus, cuman kita nggak ada beruntung untuk cetak gol itu. Pertandingan lawan Arab Saudi sendiri? Lawan Saudi Arabia kemarin memang itu baru kemarin kemampuan anak-anak percaya dirinya bagus sekali dan saya yakin ke depan pun akan lebih bagus karena lawan Saudi Arabia kemarin kalau masih tambah ada misalnya ada 30 menit lagi pasti dia masih bisa cetak gol lagi. Karena secara permainan, secara semua itu sangat-sangat oke. Menurut saya. Apa sih yang membedakan timnas zaman OSAS dengan timnas saat ini ada? Ya, kalau zaman saya kan kita misalnya dulu kita main mungkin paling ada ya kan beda situasi ya, beda atmosfer dan beda kan yang kita bisa bicara. Kalau sekarang apa yang bikin enak sekarang? Contoh anak-anak ini sekarang udah berani main keluar negeri main. Contoh bukan karena soal ini si Marcelino cetak gol bukan soal itu. Kalau lihat permainan dia, permainan seperti Asnawi dan anak-anak yang main luar, itu pasti ada bedanya. Dulu waktu kita main, anak-anak semua main di domestik. Terus ketika mereka lihat contohnya, lihat pemain yang main di Eropa, main biasa lihat di TV, kayak kadang-kadang kayak bengong, kayak gini ya, gitu kan. Jadi kalau sekarang mereka udah biasa kan ketemu tiap hari. Contoh udah biasa ketemu pemain-pemain dengan mana-mana di luar. Ya. Jadi iya. Jadi ketika mereka bela ke timnas, udah gak kaget lagi. Iya. Jadi udah gak kayak sesuatu ada istimewa, karena dia merasa oke, kita sama-sama aja. You cuma mungkin kamu lebih daripada saya. Tapi saat ini tidak masalah, tapi aku harus lebih daripada kamu. Jadi masa kita semua main di domestik, dan mungkin secara secara mental, kadang-kadang mental kalah dulu sebelum pertandingan. Ya contoh sekarang banyak pemain sekarang semua yang main di timnas sekarang semua main di Eropa. Jadi mentalnya sangat-sangat beda. Itu kita bicarakan mental dulu baru kemampuan. Kemampuan itu nomor 2. Nomor pertama itu dalam percaya diri dan mental yang kita punya. Ketika mentalnya kuat, yang lain-lain akan ikut. Tapi menurut Asa sendiri terasa nggak untuk perubahan formasi ketika melawan Jepang, lalu ketika melawan Arab Saudi? Karena Sintayong akhirnya menggunakan 2 striker nih ketika melawan Arab Saudi nih. Menurut Asa sendiri gimana nih? Kemarin kita main lawan Jepang dengan 1 striker, contoh lawan Saudi Arabia dengan 2 striker. Itu wajar, karena pelatih sendiri dia udah hitung-hitung, dia udah lihat. Mungkin besok lawan Cina, pelatih pun udah tahu, udah mulai baca sekarang, udah harus baca sistemnya Cina main supaya aman buat Indonesia gitu. Jadi kita nggak bisa pakai sistemnya sama terus, karena kalau kita pakai 2 striker, misalnya mereka lebih punya kecepatan atau lebih punya perjalanan yang bagus. Bahaya karena udah minus 2. Apalagi kalau misalnya contoh 2 striker kita ini nggak bisa bisa bertahan. Otomatis udah minus 2. Kalau minus 2 malah bahaya. Peluang sendiri Indonesia ke depannya nih masih ada beberapa laga tersisa ya. Melihat peluang timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya gimana di Bung Kosas? Peluangnya makin terbuka setelah menang kemarin. Karena jujur saya lihat di grup ini mungkin kemampuan Jepang ya yang saya bisa bilang 80-20. Iya, misalnya aku bilang persennya adalah 20 Indonesia, 80 Jepang contoh ya. Tapi secara aku udah lihat overall semua pertandingan lawan Cina, lawan lain-lainnya, saya agak yakin kemarin Cina menang cuma beruntung kan? Iya. Cuma karena beruntung aja. Kalau mereka bisa main all out, ikut instruksi, saya yakin ini udah momennya kita bisa dan pasti bisa karena sekarang lihat semua kalinya kan 6.
Ya. Jadi justru peluangnya sangat-sangat bagus di momennya saat ini. Dan cuma satu aja, kerja keras, konsisten dan fokus saja. Semua pasti bisa terjadi. Sekarang dulu kita dengan namanya contoh, kita main dengan namanya Thailand aja contoh, Thailand, Vietnam, kan mental anak-anak kita udah down dulu. Sekarang aja itu udah bukan Thailand, Vietnam udah bukan level Indonesia lagi sekarang. Oke, Bung Kosas, terima kasih nih untuk bincang-bincangnya nih mengenai timnas nih. Semoga nanti timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia biar kita bisa bangga menyaksikan timnas kita berlaga. Amin. Kalau lolos Piala Dunia kita semua berangkat. Berangkat, benar, berangkat kita. Oke, Bung Kosas, terima kasih banyak ya untuk waktunya, bincang-bincangnya, dan sampai ketemu lagi nanti di waktu-waktu berikutnya ya, Bung Kosas ya. Terima kasih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.